Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khawariqul adat itu, sebentar dia sudah di Mekah. Sebentar lagi dia sudah di Tanjung Pinang. Sebentar lagi orang ini sudah ke Maroko. Ada orang yang macam itu. Itu biasanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah khawariqul adat. Ada lagi orang itu pandai melipat waktu. Melipat waktu itu menurut kita biasa ini waktu selayaknya adalah sudah waktu maghrib. Tapi menurut mereka itu kadang-kadang waktu itu baru asar. Sehingga tidak aneh kita mendengar cerita para ulama yang sholatnya itu satu malam sampai 1000 rakaat, jangan aneh. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal itu beratus-ratus rakaat. Tentu sholat beliau-beliau itu kan tidak sama dengan kita. Kalau sholat kita nih kan baca Fatihah aja gerunung-gerunung. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Jadi beda kan sholat kita dengan sholat ulama-ulama itu beda. Kalau sholat kita itu paling lama katakanlah 2 rakaat itu sekitar 2 menit atau 3 menit 2 rakaat ya. Mungkin kelas sholat mereka itu dengan sholat kita tidak sama. Mungkin 2 rakaat itu bisa-bisa saja bisa menjadi 10 rakaat. Kalikanlah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu namanya tayyuz zaman, melipat waktu. Nah, melipat waktu atau melipat tempat ini merupakan daripada khawariqul adat. Kebiasaan yang tidak biasa pada manusia secara umum. Maksudnya adalah semua manusia ini belum tentu dapat melakukan hal yang semacam ini. Man'uha radhibu anha wa zahidu fiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man 'arafa ma'naha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila khayri ummatin wa azkaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khaliqatin wa atqaha wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin liqaha, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradi. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap jamaah, orang-orang tua, wabil khusus segenap pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya kita yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jemaah semuanya. Pertama dan yang lebih utama, pada kesempatan yang berbahagia ini, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
di mana kita pada malam yang berbahagia ini dapat kembali berkumpul dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya kita di akhirat dikumpulkan oleh Allah bersama kekasih-kekasihnya, wabil khusus bersama Rasulullah dan juga para sahabat beliau. Amin Allahumma amin. Tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat rufa duka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada inti pembahasan, mengingat waktu pun agak sedikit cepat. Sekarang jam 19 lewat berapa? 1 menit ya. Kita langsung saja kepada inti pembahasan. Nanti kalau banyak-banyak mukaddimah, hilang nanti pembahasan yang kita maksud dan kita tuju. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita membahas hikmah yang ke-85 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-Imam At-Tayyul Haqiqi an tatwiya masafatad dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Kita ulangi lagi. At-Tayyul Haqiqi an tatwiya masafatad dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Yang artinya adalah bermula melipat yang sebenar-benarnya, bahwa engkau lipat jarak dunia ini daripada diri engkau, sehingga engkau melihat akan akhirat lebih dekat kepada engkau daripada diri engkau sendiri. Jadi hikmah yang ke-85 ini mengenai tentang masalah melipat jarak. Melipat jarak ini kan adalah bagian daripada satu buah karomat. Kita lihat syarahnya. Inna min khawariqil adat ma yusamma bit-tayyi. Sesungguhnya setengah daripada khawariqul adat. Khawariqul adat itu sesuatu yang tidak biasanya terjadi pada kebanyakan manusia. Itu namanya khawariqul adat. Setengah daripada khawariqul adat itu ada yang dinamakan dengan melipat. Imma tayyuz zaman wa imma tayyul makan. Ada kalanya melipat waktu, ada kalanya melipat tempat. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khawariqul adat itu, sebentar dia sudah di Mekah, sebentar lagi dia sudah di Tanjung Pinang, sebentar lagi orang ini sudah ke Maroko. Ada orang yang macam itu. Itu biasanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah khawariqul adat. Ada lagi orang itu pandai melipat waktu. Melipat waktu itu menurut kita biasa ini waktu selayaknya adalah sudah waktu maghrib. Tapi menurut mereka itu kadang-kadang waktu itu baru asar. Sehingga tidak aneh kita mendengar cerita para ulama yang sholatnya itu 1 malam sampai 1000 rakaat, jangan aneh. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal itu beratus-ratus rakaat. Tentu sholat beliau-beliau itu kan tidak sama dengan kita.
Kalau sholat kita nih kan baca Fatihah aja gerunung-gerunung. Mom 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 mom, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Jadi beda kan sholat kita dengan sholat ulama-ulama itu beda. Kalau sholat kita itu paling lama katakanlah 2 rakaat itu sekitar 2 menit atau 3 menit 2 rakaat ya. Mungkin kelas sholat mereka itu dengan sholat kita tidak sama. Mungkin 2 rakaat itu bisa-bisa saja bisa menjadi 10 rakaat. Kalikanlah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu namanya tayyuz zaman, melipat waktu. Nah, melipat waktu atau melipat tempat ini merupakan daripada khawariqul adat. Kebiasaan yang tidak biasa pada manusia secara umum. Maksudnya adalah semua manusia ini belum tentu dapat melakukan hal yang semacam ini. Nah, termasuk yang berbicara ini tidak bisa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huma la yutahaqqaqani minal karamat. 2 macam tadi, pandainya seseorang itu melipat waktu, pandainya seseorang itu melipat tempat, belumlah dinyatakan keduanya itu termasuk daripada karamat yang hakiki. Karena apa demikian? Idz qad yakunani istidrajan aw sihran, bisa keduanya itu berupa istidraj dan juga bisa juga dikatakan sihir. Artinya tidak hanya para kiai aja yang pandai macam itu. Belum tentu para wali saja yang pandai semodel itu, belum tentu. Dukun pun bisa. Orang-orang yang diberi lanjuran oleh Allah Ta'ala istidraj juga bisa. Saya dulu pernah melihat Romya Pail ya, kalau nggak salah, yang ahli di dalam bidang pesulap. Nah itu kan apakah termasuk daripada karamat? Belum tentu. Jadi apabila kita melihat ada orang yang pandai berjalan di atas air, itu juga belum bisa dikatakan karamat. Cuman kita dapat tahu bila sesuatu itu terjadi kepada aulia Allah, namanya karamat. Bila itu terjadi khawariqul adat yang tidak biasa pada manusia secara umumnya, kepada para anbiya itu namanya mukjizat. Bila mana terjadi kepada orang-orang soleh, dia bukan wali, itu namanya ma'unat. Bila terjadi kepada orang fasik, maka itu namanya istidraj atau sihir namanya. Kan ada kita melihat orang itu bisa makan paku, ya, bisa makan kaca, bisa segala macam, bisa berjalan di atas kaca, bisa. Tapi kita lihat dulu orang itu soleh atau tidak, dia wali atau bukan. Bila mana itu terjadi kepada bukan orang yang soleh, bukan orang yang wali, berarti itu sihir atau istidraj. Jangan kagum dengan yang demikian itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setengah daripada khawariqul adat itu adalah seseorang pandai melipat waktu dan pandai melipat tempat. Namun seseorang yang pandai melipat waktu dan pandai melipat tempat, ini belum dikatakan karamat yang murni. Lalu karamat yang murni itu bagaimana? Wa amma tayyul hakiki al mutahaqqiq minal karamati masafatud dunya anka. Bermula melipat yang dinyatakan sebenar-benarnya karamat adalah seseorang yang dapat melipat jaraknya dunia daripada dia, hingga dia melihat bahwa akhirat itu lebih dekat kepada dia, dan yang demikian itu didapati dengan zuhud padanya dunia. Jadi andai kata orang pandai berjalan di atas air,
orang pandai terbang, orang bisa bertahan berjam-jam di dalam air, itu belum tentu karamat yang secara hakiki itu adalah karamat. Namun bila mana ada seseorang yang pandai melipat jarak dunia ini kepada jarak akhirat, maka itulah yang dinyatakan karamat yang hakiki, melipat secara hakiki. Artinya pandangan dia itu kepada akhirat lebih dekat, dia memandang akhirat daripada seisi dunia ini. Dia merasa bahwa dia itu hampir dengan akhirat. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih dekat dengan akhirat dibandingkan dengan dunia ini. Berarti orang itu dinyatakan orang yang paling berkaramah. Jasadnya di dunia, tapi perbuatan-perbuatannya itu adalah perbuatan akhirat, karena mata batinnya itu selalu memandang kepada akhirat. Mata hatinya itu selalu memandang kepada akhirat. Maka orang tersebut yang bila mana sudah memandang akhirat lebih dekat daripada dirinya sendiri, maka itulah yang dinyatakan orang yang paling berkaramat. Meskipun dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa pandai merubah daun jadi duit, dia tidak pandai berjalan di atas air, dia tidak pandai melipat waktu sebentar ke Mekah, sebentar ke Yordania, dia tidak pandai, tapi hatinya itu selalu terpaut kepada akhirat, maka itulah yang dikatakan orang yang berkaramat sejatinya karamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu dapat melipat jaraknya. Akhirat itu hadir selalu di depan mata hatinya dengan cara apa? Dengan cara satu cara, yakni ialah dengan cara zuhud terhadap dunia. Berarti bila mana kita menemukan seseorang yang zuhud dengan dunia, maka itulah orang yang sejatinya karamat. Tidak perlu kita melihat apakah dia pandai terbang, apakah dia pandai berjalan di atas air, apakah bisa dia menyelam di dasar laut berjam-jam, tidak perlu itu. Yang penting bila mana di dalam hatinya itu ada zuhud dengan dunia, maka orang itu adalah orang yang berkaramat. Sakti berarti orang macam itu. Sakti. Khawarikul adat. Karena secara adatnya manusia ini suka dengan dunia. Siapa yang tidak mau dikasih calon gubernur duit 500.000? Kalau tampang model saya ini, makanya saya membicarakan bab zuhud ini, jangan pandang sayanya, tapi pandang yang membicarakan ini adalah ulama. Karena saya ini belum termasuk daripada kategori orang yang zuhud. Saya lillahi ta'ala aja, karena hati saya masih terpaut dengan dunia. Misalkan ada orang datang ke majelis kita ini mengasih duit 50 juta satu kepala, tapi dengan catatannya tidak usah ngaji. Mau enggak kira-kira? Kita ngaji tapi tidak dapat duit, ngaji tapi tidak dapat duit, tidak ngaji tapi dapat duit. Yang mana kira-kira kita pilih? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ancaman duit ya jamaah segini-segini aja. Masih mending ini, ada juga yang tinggal 2 kepala aja lagi yang mendengar pengajian. Ada juga dengan tiang 4 tambah 1 orang jadi 5. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenar-benarnya karamat itu adalah orang yang memiliki zuhud di dalam hati, orang yang memiliki zuhud di dalam hatinya, di mana dengan zuhud itu dia akan dapat melihat bahwa akhirat itu lebih dekat daripada dia dibandingkan dunia yang ada di sekitarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, az-zuhdu nurun fi qalbil 'abdi bih ya'rifu hufratad dunya haqiratad dunya wa fanaiha wa la'aniha wa inna hubbaha ra'su kulli khati'atin
fatarakaha wa asara al-akhirah wa raghiba fiha. Bermula zuhud itu adalah satu buah cahaya yang ada di dalam hati seorang hamba, di mana dengan cahaya itu dia dapat mengenal bahwa betapa hinanya dunia dan betapa binasanya dunia dan betapa laknatnya dunia, dan sesungguhnya cinta terhadap dunia adalah awal daripada segala kejahatan, segala keburukan. Lalu dia meninggalkan itu cinta terhadap dunia dan dia mengutamakan akhirat, lalu dia mencintai akhirat. Itu zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah satu buah cahaya yang ada di dalam hati seorang hamba. Kita tidak tahu orang ini zuhud atau tidak, karena zuhud itu letaknya adalah di dalam hati. Zuhud itu adalah letaknya di dalam hati. Nanti dibahas di depan. Zuhud itu bukan bisa kita lihat dengan zahir, tidak. Yang dinamakan dengan zuhud itu bukan berarti kita melihat orang bajunya cumpang-camping, tidak juga. Ada orang yang bajunya cumpang-camping karena memang lantaran tidak ada baju lagi, itulah bajunya. Ya mau tidak bisa dia menjadi orang yang zuhud. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, zuhud itu apa? Zuhud itu adalah satu buah cahaya yang ada di dalam hati seorang hamba, yang mana dengan cahaya itu dia dapat satu, mengenal bahwa betapa hinanya dunia ini. Karena dia kenal dengan hinanya dunia, sehingga dia perlahan-perlahan dengan dunia. Artinya tidak terlalu ambisius sangatlah, tidak terlalu ngebet tidak terlalu ngebet amat, kata orang Jakarta. Hari ini ada proyek, dapat duit, alhamdulillah. Tidak ada dapat duit, tidak sampai gantung diri. Itu kan tanda bahwa dia tidak ngebet kali dengan dunia ini. Kenapa? Sebabnya dia tahu bahwa dunia ini adalah hina. Yang kedua, dengan cahaya zuhud itu dia dapat mengetahui bahwa dunia ini akan binasa. Tidak ada yang hidup di atas dunia ini kekal, dan tidak ada bangunan yang ada di atas dunia ini kekal abadi selama-lamanya. Suatu saat nanti pasti akan hancur dan akan binasa. Dua sudah. Yang ketiga, dan dia mengetahui bahwa betapa dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui itu. Dunia ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menghindari betul-betul, jangan sampai dia bersahabat, berkawan teman dengan orang yang terlalu mementingkan urusan dunia, akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita berkawan dengan anggota dewan, kita berkawan dengan pejabat, silakan. Tapi awas, jangan terlalu akrab, jangan terlalu menyibukkan diri sehingga majelis ilmu terabaikan. Silakan kita ikut kampanye, tidak jadi masalah, tapi jangan sampai majelis ilmu terabaikan. Karena bila mana majelis ilmu terabaikan, pengajian terabaikan, dan melaksanakan sholat berjamaah sudah tidak bisa lagi, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang ada zuhud itu bahwa dia mengetahui betul dunia ini dilaknat oleh Allah, maka dia mengambil hanya sekedarnya aja. Yang keempat, orang yang memiliki cahaya zuhud di dalam hatinya bahwa dia mengetahui cinta terhadap dunia ini adalah sangat-sangat besar potensinya mendapatkan kesalahan atas diri dia. Orang yang terlanjur mencintai dunia ini akan bermodal menjadi orang yang salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kelima, fatarakaha wa asara al-akhirah, lalu dia perlahan-lahan meninggalkan dunia ini dan dia mementingkan, memprioritaskan urusan akhirat, lalu dia cinta terhadap akhirat. Berarti itulah orang yang memiliki cahaya zuhud.
Bila mana yang 5 ini ada di dalam diri kita, berarti kita orang yang berkaramat. Berarti kita ini orang wali Allah. Meskipun kita tidak bisa berjalan di atas air, meskipun kita tidak bisa terbang di atas udara, meskipun kita tidak bisa merubah daun menjadi uang, tapi yang 5 macam ini ada pada diri kita, tergolong kita daripada aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan zahadahu fid dunya wa raghibahu fil akhirah wa basarahu uyubahu fin nafsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seorang hamba itu diinginkan oleh Allah Ta'ala, hamba tersebut menjadi baik di sisi Allah, satu zahadahu fid dunya, Allah zuhudkan dia dengan dunia. Yang kedua, wa gharabahu fil akhirah, yang kedua dia sangat mencintai akhirat. Yang ketiga, wa basarahu fi uyubi nafsihi, dia pandai melihat aib yang ada di dalam dirinya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu bila mana dikehendaki oleh Allah bahwa hamba ini menjadi orang yang baik di sisi Allah, hati orang itu dizuhudkan oleh Allah, satu. Yang kedua, hatinya itu selalu cinta dengan akhirat, dua. Yang ketiga, dia pandai menyelidiki aib yang ada di dalam dirinya. Jadi dia tidak sibuk menyelidiki aib yang ada di diri orang lain, tidak. Tapi dia selalu menyelidiki aib yang ada di dalam dirinya sendiri. Kira-kira berapa persen sehari kita ini mengoreksi aib diri kita, dan berapa persen kita ini mengoreksi aib orang lain? Bila mana kita banyak mengoreksi aib orang lain dan kurang kita mengoreksi aib diri kita sendiri, pertanda berarti kita belum menjadi hamba yang baik di sisi Allah, pertanda bahwa kita ini bukan wali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, aku tengok Pak Ustadz itu tak betul, aku tengok Tuan Guru itu tak pakai. Mengoreksi aib yang ada di dalam diri orang, dia paling hebat. Mengoreksi aib yang ada pada dirinya, dia tidak hebat. Berarti tanda dia bukan wali. Bila mana dia ngaku wali, jangan diikuti. Kenapa? Sebabnya mengoreksi aib orang lain bisa, mengoreksi aib diri sendiri tidak bisa. Oh, kalau bahasa Melayu itu apa menyebutnya? Gajah di seberang pulau nampak, apa namanya, semut di seberang pulau nampak, gajah di tepi kain sendiri tidak nampak. Kan aneh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah bila mana yang 3 ini juga ada pada diri kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhud ada di dalam dirinya, kemudian cinta terhadap akhirat juga ada, pandai melihat aib diri sendiri, wali berarti. Wali. Artinya dia sudah dapat melihat jarak akhirat itu lebih dekat daripada dirinya yang sedang berada di atas dunia. Karamat orang itu karamat. Jadi itu yang dikatakan sejatinya karamat. Kalau hanya ada orang pandai makan kaca, pandai makan paku, itu belum tentu karamat. Karena di dalam dunia persilatan, ilmu kanuragan juga itu dipelajari. Karamat itu belum tentu. Saya bukalah salah satu di daerah Melayu, itu ada namanya silat fangian. Mungkin Melayu daerah Riau ini, Kepulauan Riau tidak ada. Itu biasanya di Melayu di daerah Cenaku atau di daerah sanalah, yang pendirinya itu adalah Nyewa Rompek, dan itu paham sekali di dalam masalah ilmu silat pengian. Di dalam silat pengian itu ada namanya ilmu kili jantung namanya. Apa ilmu kili jantung itu? Gayung. Bila mana ada orang yang mempelajari gayung itu, kili jantung, dimanapun dia berada putus. Karamat itu namanya.
Belum tentu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kok paham Pak Ustadz bab-bab kile jantung? Kan gini-gini, saya termasuk seorang pengembara dulunya. Jadi mendengar cerita tuh pernah lah sedikit. Jadi di dalam dunia pesilatan itu ada namanya kile jantung, ada. Tak tahulah kalau silat-silat daerah Jawa, saya tidak pernah menyelam di bidang itu. Di dalam silat pengian itu ada namanya gempat, ada namanya gayung, ada namanya pukul, ada namanya tikam, ada namanya tetak gulung tikam. Di dalam tika itu masuk tetak, bisa ngelak, dan itu tidak apa-apa. Karobat itu namanya belum tentu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau ada orang kebal belum tentu karamat, karena orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan hitam pun bisa kebal. Tapi bila mana orang zuhud di dalam hatinya cinta dengan akhirat, lalu dia pandai melihat aib diri sendiri, maka itu baru dikatakan karamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa zuhdu bitarkil mali wa ida'atil halali, walakin zuhda khulwul qalbi an hubbihi li zatihi aw li tana'umi bih. Tidaklah dikatakan dengan zuhud itu meninggalkan harta dan menyia-nyiakan harta yang halal, tetapi zuhud itu adalah mengosongkan hati daripada cinta dunia, cinta terhadap harta, baik cinta berupa zat itu harta atau menyia-nyiakan itu harta kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan zuhud itu adalah modal utama untuk mendapatkan karomat. Artinya orang yang zuhud itu adalah orang yang berkaromat. Apa yang dimaksud dengan zuhud itu apa? Zuhud itu bukan pula kita sudah ada harta lalu kita tinggalkan harta, tidak. Ada mobil Avanza 2, kasihkan ke orang lain, itu juga bukan termasuk zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidurnya tidak di atas kasur, tidak juga begitu. Zuhud itu bukan berarti kita pakai baju sampai 5 hari macam pendekar-pendekar di film. Itu juga bukan termasuk daripada zuhud. Wa idha'atul mali, dan zuhud itu juga adalah bukan termasuk daripada menyia-nyiakan harta yang halal, tidak juga zuhud macam itu. Lalu zuhud itu apa sih? Zuhud itu adalah hatinya itu kosong. Hatinya itu kosong, tidak terpaut dengan harta, tidak terpaut dengan akhirat, dan dia tidak terlalu menyia-nyiakan hartanya itu kepada yang diharamkan oleh Allah. Itu yang dikatakan zuhud. Jangan pula balik dari sini nanti mobil Avanza dikasih ke orang, jangan. Kenapa? Sebab nih mobil dikasih ke saya karena mau zuhud. Bukan itu juga pengertian dari zuhud. Zuhud itu dia punya mobil tapi hatinya tidak ke mobil. Zuhud itu dia punya jabatan tapi hatinya itu tidak ke jabatan. Zuhud itu dia banyak pengikut tapi hatinya itu tidak banyak mengurusi pengikutnya. Artinya orang yang zuhud ini hatinya itu kosong dengan dunia. Bila dunia datang kepada dia, silakan. Tidak jadi masalah, dunia datang tapi hatinya itu tidak terpaut kepada dunia tersebut. Contoh misalkan ada orang nih sayang dengan duit 200 juta lalu dia setorkan ke haji. Zuhud orang itu zuhud. Kenapa sebabnya? Karena duit 200 juta ini bakal untuk naik haji. Bukan zuhud itu duit yang 200 juta tadi dikasihkan ke orang lalu dia tidak bisa naik haji, jangan. Bukan itu pengertian daripada zuhud. Jadi zuhud itu apa? Bukanlah dia meninggalkan harta yang sudah ada. Yang kedua, dia tidak menyia-nyiakan harta yang halal tersebut. Hanya saja yang dikatakan dengan zuhud itu adalah kosong hati dia daripada mencintai dunia ini dan juga mencintai
harta yang dia miliki. Tidak terlalu terpaut, hatinya itu tidak terlalu terpaut. Itu yang disebut dengan zuhud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan jelasan yang lebih lanjut mengenai tentang zuhud. Qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, az-zuhdatu fid dunya laysat bi tahrimin halal wa idha'ati mal, walakin zuhda fid dunya an la takuna bima fi yadika aw saqa bima fi yadillah wa an la takuna fi sawabil ma'siyah idza anta usibat biha arghiba minka fiha law kana uqbiyat laka. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, zuhud yang sejatinya zuhud itu adalah sesuatu yang di sisi Allah lebih kita percayai dari sesuatu yang ada di tangan kita. Itu yang dikatakan zuhud. Saya ulangi lagi. Yang dikatakan zuhud yang sejati itu sesuatu yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih kita yakini dibandingkan dengan sesuatu yang sudah ada pada diri kita. Contoh, duit 100.000 nih, kita infakkan ke masjid 50.000, berarti tinggal 50.000 lah, tinggal 50.000 lagi. Duit 50.000 sudah kita infakkan ke jalan Allah, itu jauh lebih kita percayai dibandingkan duit 50.000 yang masih ada di tangan kita. Atau bisa juga begini, duit 50.000 yang ada di tangan kita, esok kita akan yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki yang lain untuk kita. Itu namanya zuhud, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhud yang sebenar-benarnya zuhud itu adalah meyakini sesuatu yang ada di sisi Allah Ta'ala buat kita daripada apa yang ada di tangan kita. Itu yang dikatakan dengan zuhud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua yang dikatakan dengan zuhud itu adalah andai kata harta kita yang kita miliki ini terkena musibah, maka pahala musibah itu lebih kita senangi, lebih kita cintai daripada harta itu sendiri. Singkat cerita, kita punya mobil kita ini kemalingan tadi malam. Musibah namanya, bukan? Musibah namanya. Mobil yang hilang tadi malam itu kan dapat pahala, orang kena musibah itu dapat pahala. Mobil yang hilang itu dapat pahala dari harta yang terkena musibah itu lebih kita senangi daripada harta yang masih ada. Berat tak kira-kira? Berat. Kita jangankan hilang mobil, hilang HP aja sudah melapor ke polisi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang zuhud itu adalah bukan tidak punya harta, tapi andai kata hartanya itu terkena musibah, pahala daripada musibah itu yang dia senangi dibandingkan harta yang masih ada. Punya batu cincin misalkan, saya taruh batu cincin di atas tempat wudhu, hilang batu cincin, diambil orang, entah kemana, kan dapat pahala. Musibah berarti bagi saya, karena batu cincin saya hilang, ya kan? Berarti pahala itu yang saya senangi daripada batu cincin yang masih ada di tangan saya. Tapi saya belum bisa lagi, Pak. Belum bisa. Kalau batu cincin hilang pasti pening 7 keliling. Kenapa sebabnya? Saya belum bisa zuhud. Mudah-mudahan pengajian ini juga adalah menjadi peringatan kepada diri saya dan juga pada jamaah semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang, Pak Bakar, istri kamu tadi kecelakaan di Batu Lapan. Kan musibah tuh. Istri kan termasuk daripada harta. Kegalauan dia dengan istri yang meninggal kecelakaan itu tidak berlarut. Kenapa sebabnya? Dia mendapatkan pahala dari musibah yang dia dapati itu. Tidak sibuk dia. Kalau kita apa kabar bila ada kecelakaan keluarga kita pening 7 kali, itu menunjukkan kita belum wali.
Itu menunjukkan kita belum zuhud. Jadi zuhud yang kedua itu adalah tandanya, andai kata kita mempunyai harta, lalu harta kita kena musibah, pahala musibah itulah yang lebih kita senangi daripada harta itu sendiri, Kemudian yang terakhir, yang ketiga, zuhud itu adalah bukan berarti yang halal itu diharamkan. Bukan juga begitu. Bitahrimil halali, mengharamkan yang halal. Ini ada duit umpamanya, dikasih pengurus masjid, Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz. Tak bisa. Haram ini hukumnya. Itu bukan pula zuhud. Zuhud itu bukan berarti sudah menghalalkan mengharamkan yang sudah halal. Kenapa? Sebab tidak makan daging kambing haram. Bukan begitu juga pengertian daripada zuhud. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di sini Nabi SAW menambah lagi maksud daripada zuhud itu. Yang pertama, sesuatu yang di sisi Allah lebih dia percayai daripada apa yang ada di tangan dia. Yang kedua, andai kata dia terkena musibah, harta dia kena musibah, pahala musibah itu lebih dia cintai daripada harta itu sendiri. Yang ketiga, dia tidak mengharamkan perkara yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana sudah ada zuhud, otomatis kita akan melihat akhirat dekat dengan kita. Itulah orang yang berkaramat, itulah orang yang pandai melipat jarak yang dikatakan sejatinya karamat. Akhirat itu sudah nampak jelas di depan mata dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut. Wa qila la tadullu alaihim fahmal abdi wa nurihi kasratu amalihi wa la kasratu wirdi wa innama yadullu alaihi zuhduhu fid dunya wa bi zuhdi tahassunil amal wa tahassunil ahwal. Dikatakan bahwa tidaklah menunjukkan atas paham seorang hamba itu dengan cahaya amalnya, dengan cahaya wiridnya. Hanya saja yang dapat memberikan paham seorang itu dengan akhirat, yakni ialah bila mana dia memiliki zuhud terhadap dunia. Dengan zuhud dengan dunia, dia akan bagus amalnya dan juga bagus keadaannya. InsyaAllah minggu akan datang masih kita jelaskan mengenai hikmah yang ke-85. Jadi intinya adalah yang dikatakan orang yang pandai melipat, yang sejatinya pandai melipat bukan orang yang pandai melipat bumi, bukan orang yang pandai melipat waktu, tapi orang yang pandai melipat, mendekatkan jarak akhirat itu lebih dekat pandangan mata dia dibandingkan dengan dunia yang ada di sekitarnya. Cara untuk melipat bahwa akhirat itu lebih dekat di mata dia, caranya adalah satu-satunya dengan zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah cahaya yang ada di dalam hati seorang hamba. Dengan zuhud dia tahu bahwa hinanya dunia, fananya dunia, dilaknatnya dunia, dan dengan zuhud bahwa dia tahu mencintai dunia ini adalah modal daripada segala kesalahan. Bila itu ada pada diri dia, itulah yang dikatakan orang yang berkaramat. InsyaAllah minggu akan datang juga sekaligus kita akan bahas hikmah yang ke-86, al-'ata' minal khalqi hirman wal mana' minal ihsan minallahi ihsan. Bermula pemberian daripada makhluk itu dicegah, dan bermula pencegahan dari Allah Ta'ala itu adalah pemberian. InsyaAllah minggu akan datang akan kita lanjut masih menjelaskan hikmah yang ke-85, juga sekaligus kita melanjut kepada hikmah yang ke-86. Mudah-mudahan minggu akan datang kita dapat berkumpul kembali, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan zuhud ini Allah Ta'ala berikan kepada kita. Awas, zuhud itu adalah pemberian yang Allah berikan di dalam diri kita. Melalui apa? Tentu melalui praktek-praktek amal ibadah. Suatu saat pasti Allah berikan itu zuhud pada diri kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah amin ya Rahman amin ya Rahim amin ya mujib sailin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya, dan juga saya mohon maaf bila mana jamaah melihat saya di tengah-tengah jalan kelakuan saya belum sepantas apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.